Perkenalkan, nama saya Disna yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi laporan praktek PH dan asam basa. Adapun anggota kelompok saya yaitu saya Amelia Putri Chandra, Saya Fitri dan Andi Sabina sudah lama sakit. Oh ya kan? Baik teman-teman, langsung saja kita mulai sesi selanjutnya yaitu penyampaian materi. Saya silakan untuk cepat. Tujuan 1. Mengidentifikasi sifat larutan untuk mengetahui apakah suatu larutan bersifat asam, basa, atau netral berdasarkan nilai pH-nya. 2. Menentukan tingkat keasaman atau kebasaan untuk mengukur seberapa asam atau basa suatu larutan dengan menggunakan skala pH yang berkisar dari 0 hingga 14. 3. Mengevaluasi kualitas larutan. Untuk mengevaluasi kualitas larutan dalam berbagai konteks, seperti dalam air minum, makanan, atau produk kimia lainnya. 4. Memahami reaksi kimia. Untuk memahami bagaimana perubahan pH dapat mempengaruhi reaksi kimia tertentu, termasuk reaksi biologis dalam tubuh manusia atau proses industri. 5. Pengendalian proses industri. Untuk memastikan bahwa proses industri berjalan pada kondisi pH yang optimal guna meningkatkan efisiensi dan hasil produksi. 6. Pemeliharaan lingkungan untuk memonitor dan mengendalikan pH dalam lingkungan seperti air sungai atau tanah guna menjaga keseimbangan ekosistem. Baik, selanjutnya teori landasan. Teori landasan penyangga kimia dalam praktek pH asam dan basa melibatkan penggunaan larutan penyangga yang terdiri dari asam lemah dan asam konjugatnya atau basa lemah dan asam konjugatnya. Larutan penyangga ini dapat mempertahankan pH yang relatif konstan meskipun ditambahkan sejumlah kecil asam atau basa. Konsep dasar larutan penyangga mampu menstabilkan pH dengan menetralkan asam atau basa yang ditambahkan. Komponen utamanya yaitu terdiri dari pasangan asam lemah dengan basa konjugatnya. Contohnya asam asetat dan natrium asetat. Atau basa lemah dengan asam konjugatnya yaitu amonia dan amonium klorida. Mekanisme kerja penambahan asam. Ion H+ dari asam bereaksi dengan basa konjugat mengurangi perubahan pH. Penambahan basa, ion OH- dari basa bereaksi dengan asam lemah membentuk air dan basa konjugat mengurangi perubahan pH. Nah, kemudian di sini ada alat dan bahan yang kami gunakan. Yang pertama itu ada alat. Kami pertama itu beaker, gelas, kemudian kedua ada pipet, kemudian ada ketiga pH meter, kemudian keempat ada gelas volumetrik, kemudian bahannya ada sampo, sabun cuci tangan, obat tetes mata, deterjen, jeruk nipis, dan air. Nah, setiap bahan-bahan ini kami menggunakan 10 ml. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan alur dari prakteknya. Pertama-tama kita itu menyiapkan wadahnya dulu, lalu kita tidak lupa untuk diberikan label, lalu kemudian kita masukkan setiap larutan ke dalam gelas masing-masing yang telah diberikan. Lalu kita cek pH-nya masing-masing, pH netralnya dulu. Setelah itu kita catat dan kita cek juga nilainya. Lanjut. Selanjutnya kita mulai memasukkan cairan asam di setiap cairannya. Nah, ini cairannya sudah kita bagi dua. Nah, setelah kita masukkan cairan asam, kemudian tidak lupa kami campurkan gitu. Terus kita cek lagi pH-nya dan kami catat. Selanjutnya begitu pula dengan bahan basa. Nah, cairan yang basa ini kita memasukkan deterjen atau ya deterjen di setiap cairan yang netral itu. Lalu kita cek lagi pH-nya. Lanjut. Nah, ini merupakan data pH asam
dan 3. Nah, ketika sampo, air, obat tetes mata, sabun, cuci tangan, deterjen, dan jeruk nipis kita campur dengan pH asam, maka di sampo ini dia jadi 6 tetap dia. Terus di air dia berubah menjadi 3, di obat tetes mata dia berubah menjadi 4, di sabun cuci tangan dia berubah menjadi 4. Nah, terus di pH basah, sampo ini berubah menjadi 7, air berubah menjadi 8, obat tetes mata berubah menjadi 6, sabun cuci tangan dia tetap. Nah, kenapa di sini sampo dia dengan normal sama asam dia sama? Karena dia memiliki penyangga. Nah, kemudian deterjen ini kita tidak mencampurin dengan asam dan jeruk nipis pun seperti itu. Ya. Kemudian kami Kita sesi tanya jawab buat teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Bangun. Saya sudah. Tadi kok deterjen nggak ada asamnya, terus jeruk nipis nggak ada basahnya sama. Tidak ada tes kan? Tidak ada campuran kan? Ya. baik izin menjawab karena memang kami tidak mencampurin karena Ya, itu emang kami nggak mau untuk si basah dan asamnya aja. ya buat Untuk fokus ke yang basah, lain jadi kan nggak tes. Oh, berarti kan nggak tes? Nggak. Makanya dari isi ya? Iya, betul. Jadi tes awal kan pH-nya tuh. Iya, Bu, kami tes awalnya aja, tapi kita tidak mencampuri dari deterjen ke asam gitu. Atau sekali. Nggak ada asamnya. Nggak ada. Biar tahu basah tuh pH-nya berapa tuh deterjen. Iya. Berapa? pH-nya Deterjennya 10, berarti dia masuk basah lemah. Nah, terus jeruk nipis. Jeruk nipis 3, dia itu asam. Asam kuat. Ya, tapi dari dia sebagai pereaksi. Iya, betul. Reagen sebagai pereaksinya. Jadi kalau tidak tes, Jadi enggak diuji. dia sebagai bahan penguji bukan diuji. Oh, Makanya ini kami kosongkan seperti ini. yang kita dibahas. Kita Berarti Bu, dapat coba apa? tadi mereka nggak campurkan itu buat campurkan ke sampo air Ya, dia. kenapa? Karena apa? Dan itu jadi bahan sampel. Ini tadi deterjen itu Deterjen jadi bukan bahan. ke sampel. Deterjen bukan sampel. Deterjen apa ulang-ulangi jawab? Buat ini Bu, buat apa namanya? Ini kan misalkan nih di Iya, sini namanya sampo. Ya apa tadi jawaban tadi apa? Makanya Apa ini namanya? ulangi lagi. Karena kami menggunakan deterjen dan jeruk nipis ini sebagai bahan penguji bukan bahan diuji. Nah itu. Nah, jadi bahan uji, ya bereaksi. Nah, iya. Nah, bahan penguji. Jadi 1 sampai 4 ini bahan yang diuji, kemudian 5 sampai 6 ini adalah bahan pengujinya. Nah itu. Ada yang ingin bertanya lagi? Nah ini yang kamu ini. Ibu Angel mau nanya nih. Kalau kamu nanya. Ya. Takaran itu penting nggak sih untuk pengujian? Apakah mempengaruhi pH-nya gitu? Kalau encer kan apakah mempengaruhi? Kalau kental gimana? Oh iya. Terima gaji. Amalnya biar amalnya ya. Jadi kami buat takarannya, bahan pengujinya tuh pakai 3 tetes dan bahan yang diuji itu 10 mili. Jadi kalau misalnya nggak sesuai itu berarti berubah lagi ya. Bisa jadi karena kami belum diuji gitu. Itu pun kami 3 tetes itu kami dikasih tahu dengan Bu Ina karena percobaan pertama itu kami gagal karena kebanyakan yang pengujinya kebanyakan kayak deterjennya kebanyakan nggak sesuai takaran gitu. Karena Jadi kemarin kan kita sudah bilang ke Karoninya kan kalau kamu nggak pengen coba sebelum ada Bina tapi emang disuruh atau tidak jadi emang nggak mau hasilnya
Disna. Kirimkan ke di grup ya. Nah, kayak di HP ya. Gimana mudah kamu? Itu baca kayak cukup ya semuanya tuh. Disna deket-deket sih. Sekian presentasi kelompok kami. Sebagai moderator saya minta maaf